Banyak isu-isu miring ya, katanya wakaf dipakai negara untuk bangun ini. Padahal konteksnya nggak begitu kan gitu. Ini investasi gitu loh. Bukannya ujuk-ujuk kita negara main ambil aja, nggak begitu gitu. Justru ini malah negara ngasih fasilitas. Ini saya terbitkan sukuk nih khusus wakaf. Ya malah itu. Iya malah seperti itu kan gitu. Bukannya main ambil, main comot tiba-tiba jadi jalan tol, nggak begitu. Nggak begitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman podcast Bimas Islam To The Point kembali hadir lagi di hadapan Anda. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni bagaimana sih wakaf di mata milenial. Langsung saja kita menyapa dua narasumber kita pada kesempatan kali ini, yakni ada Kepala Seksi Advokasi Harta Benda Wakaf dari Direktorat Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, nih Pak Abdul Fattah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan satu lagi ada perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia, nih Staf Pusat Kajian dan Transformasi Digital, Mas Nur Kaib. Assalamualaikum, Mas Nur Kaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai mungkin kita akan lepas masker ya terlebih dahulu ya. Oke, siap. Ya, para pemirsa podcast Bimas Islam To The Point, ini mungkin akhir-akhir ini memang lagi gencar ya disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan gerakan wakaf. Nah, sebenarnya seperti apa sih atau apa ini perbedaannya antara wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah ya? Karena nampaknya masyarakat di umumnya itu masih kurang begitu paham mengenai wakaf. Mungkin bisa ada penjelasan dari pihak Kementerian Agama dalam hal ini Pak Fattah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang zakat dan wakaf itu merupakan pranata ekonomi Islam. Jadi zakat itu memang sudah dijelaskan, sudah banyak penjelasan tentang zakat dan baik di Al-Quran maupun di hadis bahwa zakat itu sifatnya wajib. Nah, wakaf ini memang di dalam Al-Quran memang belum ada penjelasan tentang wakaf, tapi wakaf ini dipraktekkan langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah pada zamannya, yang memang bertujuan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan begitu. Jadi memang wakaf belum diwajibkan. Memang bukan wajib ya, memang itu adalah sunnah. Tapi yang menjadi titik vitalnya bahwa wakaf itu menjadi suatu amalan jariah, yang jariah itu ibaratnya investasi kita untuk di akhirat nanti gitu. Jadi memang wakaf ini memang salah satu yang bisa, amalan yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Mungkin penjelasan kasar seperti itu mungkin bisa ditambahkan oleh Pak. Kalau dari BWI sebenarnya bagaimana untuk menjelaskan perbedaan antara wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah yang mungkin sudah diketahui oleh masyarakat secara umum? Iya, zakat, infak maupun wakaf itu sebetulnya sama-sama baik ya, sama-sama filantropi, sedekah, donasi. Saya ngasih perumpamaan nih, misalnya kalau saya ngasih ayam potong nih ke Mas Boy, Mas Boy ini ayam potong silakan. Mas Boy pasti kan dipotong, dimasak, dimakan habis ya kan, atau diberikan tetangga. Itu zakat sama infak, sedekah seperti itu. Kita salurkan, dihabiskan. Kalau wakaf enggak. Perumpamaannya kita ngasih ayam petelur, Mas Boy ini ayam petelur, tolong dirawat yang baik supaya bertelur tiap hari. Lah, telur tiap hari ini yang kemudian boleh dimakan, boleh disalurkan pada masyarakat. Ini wakaf. Kalau wakaf itu spiritnya itu prinsip utamanya dua. Menahan pokoknya, menyalurkan hasilnya secara terus-menerus. Tadi itu ayamnya kita pelihara, terus kemudian telurnya itu bisa jadi sedekah terus-menerus. Nah, itu wakaf. Iya, betul.
saya tambahkan lagi dari sisi penggunaannya ini, penyalurannya ya. Kalau infak sama sedekah atau zakat itu sifatnya untuk operasional nih, misalnya ada tetangga kita yang kurangan, ada yatim yang butuh beasiswa misalnya. Maka yang kita galakkan saat itu adalah zakat atau sedekah. Siapa yang mau bersedekah, mau berzakat, ini kita salurkan untuk anak yatim nih. Langsung digunakan oleh anak yatim. Kalau wakaf nggak bisa. Kalau kita menerima wakaf, nggak bisa uangnya atau harta wakaf langsung kita salurkan kepada mereka, nggak bisa. Tapi bisanya dikelola dulu, jadi suatu yang produktif, bisnis atau apa, hasilnya baru salurkan kepada anak yatim. Jadi ada proses, ada jedahnya dulu kalau wakaf itu. Seperti itu kira-kira, Mas Boy. Pak Fatah, ini kalau kita berbicara mengenai generasi milenial ini kan sukanya tuh yang simple gitu, yang cepat gitu. Nah, apa dari Kementerian Agama ini untuk melakukan sosialisasi, pendekatannya seperti apa kepada kaum milenial ini? Iya, yang sudah kita lakukan, kita mulai mungkin 2-3 tahun ke belakang bahwa kita sudah memulai suatu program, misalkan salah satunya Wakaf Goes to Campus ya. Itu memang kita masuk ke kampus-kampus karena kita tahu kampus itu adalah suatu institusi yang mengutamakan penelitian dan lain-lain itu. Jadi dan juga isinya adalah milenial semua pasti kan. Iya, gitu. Betul. Jadi dengan Wakaf Goes to Campus kita itu semacam memberikan stimulus atau merangsang, selain bersosialisasi tadi, kita memberikan stimulus kepada mereka sehingga awareness-nya timbul. Gitu. Jadi sampai sejauh ini itu masih tetap kita jalankan. Memang hasilnya juga mulai menunjukkan hasil yang sangat positif. Jadi banyak metode-metode, banyak model-model wakaf yang baru yang dihasilkan dari penelitian di kampus. Itu memang tujuan utamanya seperti itu. Jadi kita sekarang banyak bermitra dengan kampus-kampus untuk melakukan riset dengan BWI juga. Jadi memang kita bermitra. Mungkin hasilnya selain wakaf lebih diterima oleh oleh mahasiswa atau oleh milenial, dan juga menghasilkan suatu gagasan-gagasan baru yang masuk ke kita sebutnya wakaf kontemporer ya. Jadi misalkan ya itu tadi, misalkan ada wakaf hutan dan wakaf lain-lain itu yang sekarang mulai kita garap, kita jajaki lagi, kita garap, dan mungkin sudah melihat hasilnya ke depan seperti apa. Mungkin itu yang kita sementara lakukan kepada milenial. Kalau dari pihak kampus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang sering didapat dari mereka terkait wakaf ini? Iya, jadi wakaf ini kan umumnya secara tradisional itu kan bersifat tanah ya. Objeknya itu tanah. Jadi yang mereka tanyakan, ini kan tanah. Sekarang di Jakarta itu atau di kota besar atau di itu tanah udah nggak mungkin lagi kita bisa berwakaf tanah. Malah buat beli rumah aja udah susah gitu kan. Apalagi nyari tanah yang buat masjid yang butuh 300 meter, 400 meter udah nggak mungkin gitu. Jadi yang mereka tanya, bisa nggak sih kita nih yang mahasiswa atau milenial, pelajar, menyisihkan sebagian untuk diwakafkan. Misalkan kita mau wakaf tanah mau sampai lebaran monyet ya misalkan gitu, nggak bakal bisa gitu. Jadi makanya semangat itulah yang ya kita jadikan saat ini. Mungkin nanti Mas Nur Kaib sebagai BWI yang mulai melaksanakan digitalisasi soal wakaf bisa menjelaskan lagi. Mungkin ya itulah. Jadi yang mereka tanyakan seperti itu, kita intinya mereka ingin kemudahan. Misalkan punya uang 10.000, 100.000, bisa nggak sih berwakaf? Ya bisa aja gitu. Tapi caranya memang sekarang mungkin kita mulai dari sekarang caranya melalui digitalisasi wakaf tadi. Mungkin Mas Nur bisa menambahkan. Mungkin bisa ditambahkan dari pihak BWI target-target segmented di kaum milenial ini biar lebih bisa diterima oleh pemahaman mereka. Iya, betul. Wakaf. Memang literasi wakaf di kita itu relatif masih rendah, tetapi positifnya kita semakin naik.
Kalau saya awal-awal dulu bergabung di BWI itu pemberitaan wakaf itu masih sedikit. Sekarang sudah semakin banyak misalnya. Jadi kayak kegiatan wakaf Gustu Kampus itu sangat penting sebetulnya. Meskipun menyasar segmen tertentu tapi impact-nya akan besar gitu. Karena mereka pertama milenial nih, generasi muda. Yang kedua mereka calon pemimpin kalau perguruan tinggi itu ya. Sekarang itu feedback Pak dari wakaf Gustu Kampus itu sekarang di BWI sendiri itu sering nerima permohonan penelitian tentang wakaf. Responden itu sering banget, kalau saya sering menangani dari baik S1, S2, S3, alhamdulillah gitu kan. Dan terakhir itu di kami membentuk namanya Pusat Antar Universitas Bidang Wakaf. Kita ngumpulin teman-teman sivitas akademika, kita mau kolaborasi soal risetnya Pak. Riset-riset tentang wakaf ini kita kolaborasi supaya terarah. Supaya nanti kita bisa menelurkan baik Kemenak maupun BWI itu menelurkan kebijakan-kebijakan yang berbasis riset. Ya termasuk yang terkait milenial tentunya. Kemudian tadi yang sangat singgung oleh Pak Fatah tadi soal digitalisasi. Betul, anak muda itu memang milenial, saya termasuk nih ya. Pengennya yang gampang-gampang. Betul. Kalau saya pengen wakaf, kalau wakaf 100 meter tanah saya nggak kuat. Seperti itu kan. Tapi kalau 100.000, 50.000 siap kita. Lah itu yang sekarang alhamdulillah di ekosistem wakaf itu sudah banyak aplikasi yang memungkinkan kita itu berwakaf uang receh gitu kan. Ya misalkan ada dari, nggak apa-apa nyebut merek dikit ya, uang itu bagian dari wakaf juga. Ada wakaf hasanah misalnya, itu bisa kita lihat situ. Ada jadi berkah.id. Dan terakhir di BWI kita bikin namanya berkahwakaf.id. Jadi kita bisa langsung berwakaf nih, tinggal klik berkahwakaf.id, kemudian pilih programnya apa yang mau diambil, kita bisa ya kita puasa ngopi sehari lah kita untuk berwakaf gitu kan, itu bisa sekarang. Tidak harus seperti dulu lagi yang harus orang kaya raya gitu ya. Jadi artinya pemikiran konvensional terkait wakaf itu harus tanah, sekarang sudah mulai bergeser ya seperti itu ya? Ya bisa lebih banyak pilihannya, nggak terbatas tanah. Kita yang punya uang, yang punya mobil, yang punya tanah silakan tanah gitu kan, terserah. Tapi bagi kita yang milenial yang masih perjuangan ini, kita sudah bisa mulai investasi akhirat dari sekarang gitu kan. Ya, kembali lagi Pak Fatah, ini kalau tadi dikatakan milenial sekarang bisa berwakaf, nggak harus tanah nih yang harganya sudah mahal di kota-kota besar, sekarang bisa lewat uang 100.000, 50.000 seperti itu. Nah, pertanyaannya masih banyak pertanyaan di masyarakat, aman nggak nih untuk wakaf uang ini nanti dikelola? Seperti tadi kan hukumnya wakaf itu kan pokoknya tetap seperti itu. Nanti kalau pertanyaannya adalah apakah memang terjamin aman jika wakaf uang tidak terkena inflasi dan semacamnya? Iya, jadi sekarang kita membahas tentang wakaf uang. Memang wakaf uang itu ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kelebihannya pasti potensinya uang itu kan nggak terbatas, unlimited. Jadi selain itu juga uang tadi pasti memudahkan orang gitu. Wakaf sekecil apapun masih bisa dilakukan. Nah kelemahannya pasti di sana juga ada inflasi kan gitu. Nah inflasi itu kan sebenarnya bisa dihitung. Inflasi itu kita bisa net future value-nya bisa kita hitung. Jadi uang sekarang dibanding 10 tahun lagi kita bisa menghitung. Nah, kewajiban nazir itu adalah meng-adding value kalau di wakaf uang ya. Jadi dia bisa memaintain nilai value dari wakaf itu sehingga wakaf itu bisa tetap gitu sesuai dengan seperti yang seharusnya gitu. Nah, masalah kerugian, resiko dan lain-lain jelas investasi. Gini, wakaf uang itu kan dihimpun dan diinvestasikan. Itu aturan dari undang-undang. Nah, namanya investasi pasti ada resiko. Betul. Pasti ada resiko. Nah, karena itu kita pemerintah bersama dengan BWI bersama dengan stakeholder lain meminimalisir resiko tadi. Sehingga di undang-undang jelas bahwa wakaf uang hanya bisa diinvestasikan pada produk perbankan syariah. Sekarang berkembang ke sukuk negara CWLS ya. Nah, jadi kenapa ke sukuk? Karena memang sukuk itu memberikan imbal hasil yang cukup kompetitif. Selain itu karena sukuk itu kan surat utang negara tapi syariah.
Nah, ibaratnya negara yang berhutang ke wakaf tadi, sehingga secara resiko dalam instrumen investasi sukuk itu atau obligasi itu paling minim, paling rendah resikonya. Makanya itu yang sekarang Kemenak gencarkan bersama stakeholder lain. Tentunya BWI juga sudah mengelola CWLS juga, karena tadi itu sukuk itu yang paling aman. Bahwa dari investasi wakaf itu kan wakaf uang ya sekarang kita bicara. Jadi ada dua cara menurut undang-undang nih, ada dua cara. Satu melalui investasi di perbankan syariah, satu lagi bisa investasi langsung. Nah, di investasi perbankan syariah tentu kita memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil maksimal, kompetitif lah. Terus juga memberikan suatu pengamanan, suatu sekuritas security yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin dari dua model tadi baru wakaf yang investasi langsung yang baru kita galakan ya, terutama dengan program CWLS tadi, karena tadi itu kita kembali lagi bahwa memberikan memberikan resiko yang kecil karena itu ditanggung oleh dijaminkan oleh negara gitu. Makanya dulu itu menurut undang-undang juga, jadi orang berwakaf uang harus datang ke bank. Itu masih seperti ini regulasi masih begini. Sampai sekarang masih begini. Oh, masih. Jadi orang tuh harus datang ke bank, minimal berwakaf 1 juta bisa keluar sertifikat wakaf uangnya. Nah, karena aturan yang seperti itu ya, jadi tidak memudahkan gitu kan. Betul. Harus ke bank dulu. Kita ke bank aja udah lama kan ya. Bayar uang 1 juta baru keluar. Kita aja kerja, maksudnya kita mesti mikir-mikir kan, ke kantor itu bisa 2 jam 3 jam, ini suruh datang ke bank lagi. Belum antri lagi ya. Belum antrinya. Ada juga mungkin yang kejadian begini, datang ke bank malah banknya nggak tahu gitu. Itu ada juga yang begitu gitu. Nggak paham masalah. Nggak paham itu, bahwa dia itu sebagai LKS PWU. Itu ada juga cerita-cerita seperti itu. Iya. Makanya dengan kondisi yang terbatas seperti ini apalagi sekarang zaman teknologi ya harus mengikuti. Kita harus mengikuti alur teknologi. Makanya di BWI sekarang mungkin ada bagian khusus yang menangani itu, Mas Terkait ya. Tadi saya bilang itu kita udah bikin berkahwakaf.id. Jadi kalau teman-teman mau berwakaf bisa lewat situ. 100.000, 10.000, 20.000 silakan. 1 miliar juga nggak apa-apa juga. Kalau tadi kalau soal aman nggak sih wakaf uang itu kan? Betul. Menurut saya sih aman. Kalau supirnya juga aman. Yang penting supirnya dulu nih. Maksudnya seperti apa tuh supirnya? Nadirnya. Betul. Kalau supirnya ugal-ugalan ya meskipun jurusannya Blok M, kalau dia mampir-mampir dulu gawat juga kan, nggak sampai-sampai kan. Nadirnya harus ini. Kalau wakaf uang nadirnya harus yang ngerti investasi dong. Jangan nggak ngerti soal keuangan tapi nadir wakaf uang. Karena ini kalau uang itu kan bisa jadi sebagai harta wakaf kan kalau diinvestasikan. Betul. Kalau kita simpen di bank, kita jadikan bantal ya terkena inflasi habislah kita. Tapi kalau kita nadirnya itu seorang fund manager yang ngerti investasi ya, risiko aman, sukuk aman, deposito apalagi, investasi saham aman kalau dia ngerti, investasi real aman kalau dia ngerti ilmunya. Biasanya yang saya tahu kalau manajemen risiko ketika fund manager ngelola uang ya, itu biasanya gini, dia sekian persen kecil gitu dia untuk yang risiko high gain, high risk. Yang risiko tinggi tapi imbalansinya tinggi. Yang paling besar itu nanti di investasi yang risikonya rendah, tapi ya gitu gainnya rendah juga. Artinya apa? Ketika nanti yang high risk ini gagal nih, dia bisa tercover dengan yang low risk tadi. Yang low risk tadi itu, yang besar itu. Jadi yang penting kita lihat supirnya dulu nih kalau wakaf uang. Kalau supirnya ugal ya bahaya juga. Meskipun taruh deposito, kalau dia yang nggak amanah ya habis juga uang kita. Bahasa kerennya sekarang nazir itu ya itu portfolio manager. Betul. Bahasa kerennya gitu. Jadi dia harus menguasai ilmu-ilmu investasi tadi gitu. Yang khusus wakaf uang itu terutama ya. Khusus wakaf uang dan wakaf produktif ya gitu ya. Jadi mereka itu ya tadi selain fund manager ya portfolio manager juga harus ngerti uang itu ditaruh di mana,
beserta resiko-resiko yang mengikutinya kan begitu. Dan mungkin mitigasinya ya penting itu ya. Betul. Kalau ini gagal gimana mitigasinya? Nah itu harus punya plannya itu. Ada plan di Betul. Makanya kita di Kemenak sekarang dan BWI lebih mengarahkan ke CWLS gitu. Karena memang CWLS itu kan sukuk ya, surat utang negara syariah. Surat berharga syariah negara ya, betul. SBSN. Jadi itu yang di cover oleh pemerintah. Jadi imbal hasilnya bisa menutupi inflasi tadi di atas inflasi. Selain itu memberikan keamanan yang sangat tinggi. Jadi intinya ya kehati-hatian tadi. Karena ini uang umat ya, apalagi uang harus dipertanggungjawabkan secara maksimal. Karena wakaf ini bukan hanya nilai ekonomis tapi juga nilai ibadah ya yang harus kita tekankan. Tadi dikatakan bahwa salah satu upaya untuk mensosialisasikan kepada kaum milenial adalah dengan Ghost to Campus. Mungkin ke depan dari pihak Kementerian Agama apalagi yang akan dilakukan untuk lebih memasyarakatkan lah istilahnya wakaf ini? Ya selain itu kan berarti tingkat literasi yang harus kita naikkan gitu. Jadi selain wakaf Ghost to Campus juga kita memulai dari bawah dulu ini. Bahwa mesti kita sadari bahwa Kementerian Agama itu punya hampir 6.000 KUA. Iya. Punya sekitar 45.000 penyuluh agama. Jadi kita mulai dari bawah, dari penyuluh dulu, kita berikan literasi yang cukup bagi penyuluh, kita bekali mereka dengan pengetahuan sehingga mereka bisa mengkampanyekan wakaf uang dan secara khusus dan wakaf secara umumnya kepada masyarakat. Mungkin bisa menyasar ke catin-catin calon pengantin di KUA tadi untuk diberikan pemahaman tentang wakaf. Itu tadi kita mulai dari bawah dulu. Selain kita menggandeng BWI juga bisa lebih yang sifatnya kalau yang tadi kita jalankan internal ya, internal Kemenak, kita mulai dari bawah, keluar juga kita menggandeng juga stakeholder lainnya untuk mengkampanyekan wakaf ini secara umum gitu. Ya. Tambahan dari BWI mungkin apa strategi ke depan? Sebetulnya wakaf ini kan dahsyat sekali sebetulnya. Karena ketika ini kan investasi wakaf itu ya. Ketika Umar punya tanah di Khaybar, dia minta konsultasi ke Rasulullah, ini tanah mau diapain Rasulullah sebaiknya? Kata Rasulullah, tahan pokoknya, salurkan hasilnya. Nah itulah karena ditahan pokoknya itu hasilnya itu akan terus menerus akan bisa kita nikmati oleh masyarakat. Pasti juga pahalanya pasti mengalir gitu kan. Ini investasi gitu kan. Jadi kalau teman-teman milenial terutama ya, kalau sekarang punya impian, saya pengen passive income deh, 40 tahun pengen pensiun, nanti uang bekerja untuk saya tinggal menikmati hasilnya. Kita ini coba horizon kita perpanjang lagi nih. Kalau kita hanya mikir sampai kita tutup usia, coba kita horizon waktunya tambah lagi sampai setelah tutup usia. Setelah sampai 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kita tetap dapat passive income. Ya karena kalau kita mau berwakaf nih ya, berwakaf 10.000, 100.000, kalau diproduktifkan, itu kan nanti hasilnya akan terus mengalir nih. Ada telur-telurnya terus ada. Disitulah ketika kita sudah meninggal, nah itu nanti kita akan terus menikmati hasilnya. Kita sudah nggak beramal tapi pahala terus mengalir ke kita. Artinya kita sudah tiduran di kubur ini, pahala mengalir terus kan enak kan kita. Pasif income dunia dapat, income akhirat juga dapat. Cuman dengan kita nyisikan secangkir kopi misalnya. Iya baik. Sebenarnya mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Fatah dan juga Mas Nurkaib. Apa sih dampak dari wakaf ini? Apakah memang benar-benar begitu dahsyatnya hingga mungkin bisa berpotensi untuk menggerakkan ekonomi atau sebagainya? Ya, jadi memang wakaf itu sangat dahsyat sekali ya. Kita kan mungkin di Indonesia kita baru memulai untuk mengoptimalkan aset wakaf. Boleh sekedar informasi bahwa untuk tanah kita punya sekitar 435.000 titik wakaf se-Indonesia, itu kan sekitar 1 miliar meter persegi jumlahnya gitu. Jadi sangat dahsyat sekali. Tapi yang produktif baru sekitar 1%-nya gitu. Nah itu yang menjadikan latar belakang kenapa wakaf uang ini
dibolehkan di tahun 2002 ya. 2002 fatwa MUI itu ya. MUI. Jadi latar belakangnya karena banyak pertama wakaf tanah sudah mulai jenuh gitu, sudah terlalu banyak tapi tidak memberikan dampak yang maksimal. Makanya yang bisa mengobatinya itu adalah wakaf uang tadi. Nah gitu. Jadi kenapa itu timbulnya latar belakang wakaf uang. Dan mesti diingat juga bahwa dalam wakaf ini tadi latar belakang wakaf uang ya, kita juga melakukan benchmark kepada negara-negara muslim yang lain bahwa wakaf itu bahkan bisa membiayai suatu negara gitu. Nah, padahal aset mereka nggak terlalu besar gitu kan. Misalkan kita berkacanya sama Mesir lah. Mesir itu bahkan wakaf dipinjam oleh sama negara untuk masuk ke APBN gitu kan, APBN-nya mereka. Sampai sedahsyat itu gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa kan begitu? Iya. Padahal Indonesia masyarakat muslim terbesar gitu. Kita sensus terakhir 270 juta ya. 270 juta. Tadi yang soal APBN ya, misalnya APBN kita sekarang berapa ini? 2.000 apa 3.000 triliun? 2000-an. Sekitar segitu ya. Wakaf itu kan dana abadi. Misalnya ini ada dana wakaf khusus untuk APBN misalnya kan, hasilnya untuk APBN. Kita terkumpul 1.000 triliun. Kalau bagi hasilnya per tahun bisa 10% aja, kan udah 100 triliun kita bisa nyumbang untuk APBN. Misalnya dibolehkan ya untuk suatu saat ada wakaf, penggalangan wakaf, peruntukannya untuk nyumbang APBN. Keren juga itu sebetulnya kalau kemudian setiap tahun itu dana abadi itu bisa sebagian laba ditahannya untuk nambah pokoknya, kan semakin besar nanti ininya. Ya, sebenarnya udah dimulai sama pemerintah dengan adanya SBSN tadi. Gitu. Sebenarnya udah dimulai. Tapi masih surat utang dia belum dana abadi itu ya. Nah itu, tapi ya ini dia mesti trust itu yang mesti kita galakkan ya, mesti kita tingkatkan ya, karena memang tanpa trust ya semua yang kita cita-citakan nggak akan bisa terkabul gitu. Makanya itu tugas PR kita sama-sama gitu. Banyak isu-isu miring ya karena wakaf dipakai negara untuk bangun ini. Padahal konteksnya nggak begitu kan gitu. Ini investasi gitu loh. Bukannya ujuk-ujuk kita negara main ambil aja, nggak begitu gitu. Ini malah negara ngasih fasilitas. Ini saya terbitkan sukuk nih khusus wakaf. Ya malah itu, iya malah seperti itu kan gitu. Bukannya main ambil, main comot tiba-tiba jadi jalan tol, nggak begitu, nggak begitu. Gitu. Ya makanya itu kita di sini untuk meluruskan dengan isu-isu yang beredar di masyarakat tersebut. Baik, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa podcast Bimas Islam pada kesempatan kali ini, silakan Pak Mata. Jadi untuk milenial khususnya teman-teman juga, jadi untuk berwakaf jangan ragu-ragu lagi gitu, jangan mikir-mikir panjang gitu, karena memang wakaf inilah yang bisa secara pribadi ya, wakaf ini yang bisa menolong kita di akhirat nanti karena di bagian dari jariah gitu. Yang kedua ya wakaf ini memang suatu instrumen untuk membebaskan kita, lingkungan kita dari kemiskinan gitu. Makanya mulai dari diri kita sendiri, jangan hitung-hitungan sama Allah gitu kan. Zakatnya rajin, infak sedekahnya rajin, kenapa wakaf yang enggak gitu. Padahal wakaf inilah yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Maka jangan ragu-ragu lagi untuk berwakaf. Berwakaflah ke LKSPUU yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama, yang sudah jelas legalitasnya, nggak usah ragu-ragu lagi. Ini untuk umat Islam di Indonesia supaya kita bisa umat Islam lebih berdaya lagi dan terbebas dari kemiskinan. Mulailah dari kita sendiri, yang kecil-kecil nggak apa-apa, pelan-pelan, lama-lama jadi besar kan begitu. Ya, baik, silakan Mas Nurkaib. Mula-mula kecil nih, kita sekarang bisa 100.000 per bulan, besoknya 150 dan sebagainya, kan jadi besar. Kemudian tadi, ini pasif income kita. Kalau kita, saya misalkan umurnya 3 bulan sekian, taruhlah 70 tahun berarti sisa umur 40 tahun misalnya. Kalau setiap tahun saya berwakaf, hasilnya itu bisa ribuan tahun. Yang akan kita terima pasif income pahala kita itu bisa ribuan tahun. Maka secepatnya kita nyicil dari sekarang gitu kan, biar modal wakaf kita besar gitu kan. Kalau kita nunggu punya besar ya nggak jadi-jadi nanti, kita cicil dari sekarang. Kapan lagi gitu kan. Ini investasi yang sangat menarik, tidak hanya untuk duniawi kita sampai meninggal, tapi beyond itu. Setelah kita meninggal pun kita akan merasakan manfaatnya. Saya kira itu. Mari kita sama-sama berwakaf. Baik, terima kasih. Dan teman podcast Bimas Islam to the Point, demikian tadi perbincangan kami mengenai
wakaf di mata milenial. Saya Boy Aditya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.